Memang homi banget, seneng di rumah. Ya, tergantung kita ngedidiknya. Ya makanya katanya dibilang kalau orang kaya udah biasa belanja, biasa kemana, udah males lagi. Tapi kalau kita ngambil orang yang mungkin latar belakangnya nggak kaya, terus dikasih rumah, difasilitasi, aduh, bulu kaki jatuh di jalan betul-betul lah ya, ngayap mulu. Gunting pita, pertama masuk mall, pulang setelah mall mau tutup. Sayang ya, jangan ya. Ini amsal. Yang kedua, ya ini tidak mengenal kata-kata yang tercela. Jadi perempuan yang mulutnya terjaga. Bagaimana mulutnya terjaga? Karena hatinya bersih. Loh kok hatinya bersih? Lihat lingkungannya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Perlu datang ke rumahnya. Ya, dia orang baik, cuma lingkungannya nggak baik. Berarti PR-nya jelas ya. Dia baik, turunannya baik, cuma lingkungannya nggak baik. Pantesan mulutnya ini begini. Nah, kita punya PR tuh. Ya, kadang suka mau bilang apa, tapi nasabnya bagus, tinggal diolah. Berarti kita tahu masalah ke depan nih. Masalah ke depan nih mulutnya nih. Kenapa? Karena dulu dia dibesarkan di lingkungan yang seperti ini, kumuh, padat atau apa gitu ya. Bisa gak kita pindahkan? Bisa, orang bisa berubah. Ya tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau sering melihat yang baik, dengar yang baik, keluarnya yang baik nanti insya Allah. Ya, udah tahu memang mulutnya kurang baik, maka hati-hati, jangan terlalu banyak bercanda yang enggak. Kadang-kadang mulutnya nyeletuk yang enggak. Kita yang paham. Kemudian yang lainnya yakni di antara sifat mulianya itu adalah bersabar dan tidak gampang bersedih. Karena orang berumah tangga itu pasti diuji. Apalagi perempuan kalau sudah berumah tangga, ya Allah, seperti dunia ini sudah selesai, udah tidak bisa lagi bergaya sudah. Ya, padahal nggak juga. Sekarang rumahmu adalah surgamu. Perempuan tuh cuma kalau keluar saja banyak peraturannya. Nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh berpakaian putih, ya, nggak boleh macam-macam lah. Kalau keluar nggak boleh pakai celana panjang, baju yang tidak senonoh. Itu cuma keluar. Di rumah silahkan, Masya Allah. Ya, jadi cuma aturan di luar. Karena Islam ini melindungi perempuan, dan melalui suamimu terlindungi kamu, gitu loh maksudnya. Bagaimana caranya perempuan paham itu? Jangan kesel, nggak boleh pakai minyak wangi, terus bau dong. Ya nggak gitu kali. Kan minyak wangi yang nggak boleh. Ya deodoran, ya bedak, apa kan boleh-boleh aja. Ya, tapi itu kan buat keluar doang. Keluar di rumah pakai minyak wangi sama gayung boleh. Gitu. Berenang lagi kalau kayak boleh dah. Ini cuma keluar doang. Karena astagfirullahaladzim, perempuan tuh kalau keluar setan ngikutin. Tadi baju putih nggak boleh Ustaz. Iya karena putih pakaian laki-laki, memancing pandangan. Perempuan pakai baju putih keluar kontras. Jadi pandangan manusia, jangan. Apalagi kerudung kan nolak pandangan, bukan mancing pandangan, betul? Iya. Makanya ornamen jangan kebanyakan. Kalau keluar di rumah masih silahkan. Mau pakai warna apa boleh, ya putih yang dilarang boleh di rumah. Mau main dokter-dokteran, pocong-pocongan. Ini cuma bicara keluar. Ya. Sengaja entar suami datang spray ganti putih ya. Selimutnya lurik. Orang sakit gitu ya. Main dokter-dokteran. Ya, kemudian yang keempat, tidak meremehkan dosa. Tidak meremehkan dosa. Karena nanti kalau dia meremehkan dosa, dia lupa bahwa dosa itu ada cikal bakalnya. Kan pastikan dia bakal beliin mainan anak-anaknya, betul? Anak sih nggak dosa. Gimana didikan? Maknya beliin gajah-gajahan, dinosaurus, apa ya? Anak dilatih berteman sama setan dari kecil. Ya, ornamen baju siluman kawa-kawa, Spiderman, siluman kampret, Batman, betul ya? Kemudian apa? ini perempuan yang nggak taat, ini salah ini. Ya, dia meremehkan dosa. Akhirnya anak-anaknya demen sama begitu. Harusnya jangan. Ya, kreatif. Aku nyari yang baju mendidik nggak ada bang ya. Gimana kalau seandainya kita buka usaha yuk, sablon baju tapi yang mendidik. Nih yang dicari yang begini, yang kreatif.
Cari makanan di luar ya, kok kayak kurang serak semua ya. Udah aku belajar masak, nih yang dicari. Bukan malah anak pada kurus-kurus, kenapa nih? Susah cari makanan yang halal, jadi nggak makan, 2 hari nggak makan. Kelewatan. Jadi emang kreatif, jadi apa, menginspirasi gitu loh. Ujian tuh nggak membuat bodoh, ujian membuat cerdas, begitu yang dicari ya. Kemudian dia berakhlak mulia. Akhlak, tahu gak akhlak? Ya, ini albirru husnul khuluq. Kebaikan itu akhlak yang baik. Akhlak itu ilmu dan perbuatan, itu akhlak. Ya, karena banyak juga orang yang berilmu tapi nggak berakhlak, karena perbuatannya berantakan banyak. Hafal Quran berantem mulu kerjaannya. Hafal hadis nggak akur sama tetangga. Ya gimana sih? Harusnya orang kalau udah berilmu tuh punya sifat qoribin hayyin sahlin, gampang akrab, lembut, dan memang apa namanya, pemaaf. Iya. Cari yang akhlaknya baik. Yang akhlaknya baik itu memang tingkah lakunya selalu mukodimanya ilmu. Karena dia mungkin memang sebelum nikah sudah belajar al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Masya Allah, Masya Allah. Ya, betul-betul dia menjadi orang yang paham itu. Iya. Kemudian tidak punya sifat gemar menceritakan teman perempuannya di hadapan suaminya. Karena banyak sekali yang kalau pulang pengajian bukan nyeritain yang Ustadz sampaikan, ngomongin temennya. Oh tadi pengajian penuh banget mas, Masya Allah, Subhanallah. Itu yang datang lucu-lucu. Menginspirasi dosa tuh. Harusnya nggak perlu begitu. Tadi apa yang disampaikan? Ya macam-macam, berpoin tentang akidah sih ya. Tapi Masya Allah lah, sebenarnya agama akan asik ngomong kayak begitu. Tadi Ustadznya nyampein apa? Berisik, Allah alam. Ustadznya siapa? Nggak kelihatan. Terus ngapain tadi? Tahu belonjor aja soalnya. Awas, pergi lagi awas deh. Ya, jangan. Memang betul-betul menjaga hati seorang suami. Karena kadang-kadang suami itu jadi nggak baik juga gimana pasangannya. Ya kita tuntut suami kita nggak seperti suami kita yang kita cinta dulu gitu loh. Ya nanti suka sama dia yang apa adanya, jangan bikin dia di luar apa adanya, nanti lain cerita. Ya habis suami saya nggak gaul banget Ustaz, bajunya jadul, kan karena itu kamu kelepek-kelepek, pertahanin. Makanya segala saya dandanin Ustaz, pakai baju yang kerahnya lebar, straight, celananya jangkis, sepatunya kayak kepala buaya. Masya Allah. Akhirnya nggak pulang sebentar. Ya, Masya Allah. Kemudian ya menjaga, di antara sifatnya ya tidak melihat aurat wanita lainnya. Jadi memang sifat mulia seorang perempuan salah satunya itu tidak melihat aurat perempuan lainnya. Karena ini bisa menimbulkan fitnah dosa juga. Ya. Jadi la yang jurur rajul ila auratil rajul walal mar'a ila auratil mar'ah, kata Rasul. Janganlah laki-laki melihat pada aurat laki-laki, perempuan juga jangan. Enggak gemar begitu. Sehingga kalau teman-teman yang ngajak jalan apa, dia jaga dan dia betul-betul bakhil dengan waktu. Mau kemana? Abu sana ya. Gimana ya? Tahu dia sudah perhitungkan. Ya, dia tahu penyebab-penyebab keburukan. Dia sadar diri, dia manusia, bisa berbuat salah. Ya, bukan berarti perempuan nggak boleh lihat aurat perempuan dari leher ke atas, pergelangan tangan ke bawah, pergelangan kaki boleh-boleh saja. Cuma kalau bakal menimbulkan fitnah dia hindari. Cakep dia cuma untuk suami dan rumahnya, nggak untuk yang lain. Karena buat apa? Ini yang udah-udah kan enggak, di rumah nggak pernah dandan, giliran kondangan, Masya Allah. Sampai lakinya bingung, emang dia istri saya? Matanya beda, itu ada biru-birunya. Kayak sunggokong. Ya. Yang ke-9, taat sama suami. Pokoknya memang dia punya konsekuensi hidup. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Dia taat kepada makhluk, tidak taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Sehingga betul-betul dia jaga dirinya untuk mendapatkan kebaikan. Ini pegangan dalam Islam, supaya kita paham bahwa sesungguhnya
kemuliaan itu seperti apa yang dicontohkan, masya Allah ya. Tapi kemudian yakni tidak gampang minta cerai, ya, tidak gampang minta cerai. Ini banyak sekali ini ya, orang yang dikit-dikit ribut ujung-ujungnya minta cerai jangan ya. Ini haram dalam Islam. Ya, cari pasangan yang enggak, yang jangan gampang minta cerai. Cerai memang sunnah dalam Islam. Kalau bersatu menimbulkan mudarat dan merusak agama, solusinya adalah talak. Makanya Allah bikin surat cerai dalam Quran, surat At-Talaq, itu surat cerai itu kan. Jadi jangan jadi hina. Saya kayaknya gagal deh, saat saya cerai mulu, Ustaz. Nggak ada masalah, belum cocok. Jangan malu. Lawang cerai bukannya zina kok. Ya, nggak ada masalah. Sekarang kalau berdua dia berantakan agama, mendingan belajar cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Ya, jangan sampai kita paksakan, kalau nggak kita yang rugi nantinya. Masya Allah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Betul-betul paham lah. Ya, bukan sembarangan. Kemudian kata Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatal jannah. Iya. Dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini, perempuan mana saja yang minta cerai tanpa sabab yang layak, dipastikan nggak nyium bau surga. Tapi bukan berarti lantas lelaki semena-mena, tidak. Karena harus tahu kondisinya. Mungkin kita nggak berbuat salah, cuma gara-gara kita dia berbuat salah. Mungkin nggak? Mungkin. Cari penyebabnya, sehingga dari awal nikah kita tahu kelas istri kita. Kemudian ia tidak melepas pakaiannya selain di rumahnya, dan acap kali memelihara hijabnya. Memelihara hijabnya, maksudnya apa? Menjaga diri untuk tetap berhijab dimanapun berada. Ya, sehingga apalagi sekarang kan ya, ini banyak sekali kamera-kamera tersembunyi kan. Khawatirnya kalau kita nggak punya disiplin diri, kita nggak punya adab dalam bertingkah laku, nggak nutup kemungkinan ya, nanti malah terjebak dalam fitnah. Akhirnya sembarangan berenang, sembarangan pakai baju, gonta-ganti pakaian apa, hati-hati. Dia mau buka baju, mau ganti baju di rumahnya. Dia mau keluar silakan, tapi dia jaga itu. Jangan mentang-mentang perempuan semua buka kerudung di sebuah restoran. Itu kan ada CCTV. Ya, coba mulai tahu. Dia jaga dirinya. Kenapa? Karena haramnya. Karena memang Rasul haramkan. Ya. Ayyuma imra'atin wada'at siyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hataqat sitra ma bainaha wa bainallahi azza wa jalla. Masya Allah. Ya, Rasul yang mengatakan dalam sebuah riwayat Tirmizi, wanita manapun yang menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya, maka dia telah menyingkap tabir antara dirinya dengan Allah. Dia telah menyingkap tabir antara dirinya dengan Allah. Artinya dia bongkar auratnya sendiri. Nggak boleh. Harus paham. Sayang umur yang singkat ini kita buang percuma, sayang banget, sayang sekali. Ya, didik dengan tegas dalam hal ini. Makanya perlu diomongin, orang laki perlu paham supaya nggak iya aja. Dan kita nggak pernah tahu dia berteman dengan siapa. Sementara Nabi sudah mengatakan almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Suruh lihat seseorang dari agama temannya. Lihat temannya siapa. Sekali-kali boleh undang makan-makan ya, temu teman-teman istri, teman-teman suami di rumah. Ya kita bisa lihat kurang lebihnya. Oh begini pergaulannya. Nah, karena dosa istri suami yang nanggung. Lah kalau suami nggak berilmu, nasib rumah tangga cuma buat koleksi dosa, buat apaan? Karena dia nggak berilmu. Kalau dia berilmu, dia bikin rumah tangga tuh penyebab datangnya kebaikan. Masya Allah. Nah. Kemudian yang lainnya, cari perempuan yang bisa membantu suami untuk selalu mentaati Allah. Maksudnya apa? Iya, perempuan yang paham bahwa rumah tangga ini bisa berlabuh di surganya Allah kalau pemimpinnya taat kepada Allah.
Maka bagaimanapun caranya dia akan buat kondisi rumah tersebut sangat disukai sama Allah. Kreatif, bangun pagi sebelum subuh, sudah rapi, sudah mandi, sudah masak, ya. Sehingga bangunin orang tuh senang pagi. Kenapa? Makanan serba baru, yang bangunin juga sudah rapi. Oh, Masya Allah, kreatif. Ya, ngaji ketika waktu-waktu tertentu, sehingga suami sering lihat kayak gitu kan tergerak buat ngaji juga, betul? Iya, pinter memancing lah untuk mendatangkan kebaikan. Bukan cuma sekedar menikmati rumah tangganya, bukan. Ya, dia dandanin anaknya, dia didik anaknya dengan cara yang baik sampai anaknya besar hafal sekian banyak doa, hafal sekian banyak ayat. Oh, Masya Allah. Nah, suami yang udah ngeliat kayak begitu bohong kalau dia nggak tergerak hatinya. Orang laki paling gampang diambil hatinya, asalkan bisa memberikan qurrata ayun di matanya, itu cukup sudah. Nggak butuh yang lain. Kadang-kadang kita sudah kesampingan selera sudah. Yang penting anak-anak, karena orang laki sifatnya kayak begitu. Pulang dari rantau, pulang dari mana, sampai rumah ditanya pertama kali anak. Yang dandan siapa padahal, betul? Baru pulang, Mas. Iya, anak mana? Oh, anak lihat tuh, sebut dulu. Ya udah, anak mana? Begitu. Kalau yang cerdas nggak marah gendong anak baru pulang, Mas. Nah, kan enak sebut dua-duanya. Wih, Masya Allah kan gitu. Ini bidadari sama wildanun mukhalladun nih. Oh, Masya Allah. Malaikat-malaikat subhanallah. Ya, betul-betul paham. Karena memang doanya kan gitu. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya, dah sekali. Agama ini, wallahi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah, maha indah dan menyukai keindahan. Ya, kalau sampai kita nggak bisa memperindah rumah tangga kita, kitanya yang rugi. Makanya boleh kita menghiasi rumah, boleh. Itu mubah, itu bukan sombong. Bikin rumah mewah kalau kita sanggup, boleh. Ornamennya mahal, boleh kalau kita sanggup. Nggak apa-apa. Yang penting memang kita bersyukur dengan itu semua, nggak maksain. Masya Allah. Kemudian gemar bersedekah. Cari yang gemar bersedekah. Jangan cari yang bakhil. Cari yang gemar bersedekah. Jadi berkah rumah tuh terasa sekali. Ya, hobi, kalau hobi nawar sih memang perempuan mau bilang apa ya, hobi nawar. Tapi ending itu sedekah. Oh, kalau udah nawar, apalagi nawar cabai lagi mahal begini, Masya Allah. Sekilo berapa cabai? Ya 120. Mahal betul. Yaudah ini beli 2.000. Kata yang dagang kelewatan. Nawar barang begitu kan. Sekarang lagi musim duku, udah mulai duku nih. Masih 30.000, 25 gitu kan ya. Yang mangkal aja 25. Ada yang bawa duku orang tua pelan. Bang. Balik lagi bersusah. Duku dijual, Bang. Enggak, bagi-bagiin. Dijual. Kita tanya, suka pada begitu. Berapa ini duku? 30.000 no, kayak yang mangkal, mahal banget, 12,5. Wah, kelewatannya, jangan dong. Yang mangkalnya 25, yang gotong suruh bayar 12,5, jangan gitu ya. Wah, tawar, jadi 20, tega banget. Yang mangkalnya 25 nggak kurang, 20 jadi. Nah, ketika bayar tuh 2 kilo 40 ya, sisanya ambil buat abang nih. Loh kan, enggak, emang saya senang nawar. Ya. Jiwa penakluk. Tapi memang gemar bersedekah, ya boleh, nggak apa-apa. Ya kan ada dua keuntungan, ya, keuntungan murah dan sedekah ya. Silahkan. Tapi emang gemar bersedekah loh. Kalau masak dilebihin, selamanya tetangga nggak cuma nyium bau, coba, Masya Allah. Abang kalau bisa ntar kalau beli durian, Bang, ayah bikinin kinca deh. Nah, tapi lebihan dikit, kenapa? Tetangga anaknya pada demen sama durian. Begitu. Ya Allah, Masya Allah segitunya. Masya Allah. Jadi terpancing gitu loh. Karena anak tetangga suka pada main di rumah, kesian. Masa anak kita kasih, anak tetangga enggak, dia kasih. Jadi gimana bersedekah? Ini yang begini, oh Masya Allah, aman dah, aman Insya Allah ya, Masya Allah. Itu versi perempuan ya.